Hai guys, welcome back to channel Tumbuh Bersama. Di video ini kita bakal bahas topik yang pasti banyak dari kalian relate, apalagi di zaman serba digital seperti sekarang ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa capek, lelah, kayak semuanya numpuk gitu di pundak kalian? Meski udah coba istirahat, tapi tetap aja nggak hilang. Itu tanda-tanda kamu lagi kena burnout. Burnout ini nggak bisa dianggap sepele dan kita bakal bahas bagaimana cara mengatasinya supaya hidup kamu lebih seimbang dan nggak kehilangan semangat. Jadi apa sih sebenarnya burnout itu? Burnout adalah kondisi di mana kita merasa benar-benar kelelahan, baik fisik maupun mental. Biasanya terkait dengan pekerjaan atau aktivitas yang terus-menerus. Menurut penelitian dari WHO, burnout sekarang dianggap sebagai fenomena kerja yang serius. Jadi nggak cuma capek biasa aja guys. Di era digital ini ada beberapa penyebab utama burnout. Yang pertama, overload informasi. Kamu bangun tidur langsung buka handphone, scrolling media sosial, lihat email kerja, dan baru mulai hari aja udah merasa overwhelmed. Belum lagi kalau lihat media sosial, TikTok misalnya, yang dengan cepat ngasih informasi yang lagi rame atau viral. Bukan satu dua video, kalau kalian terus scrolling informasi itu, entah kita mau atau tidak melihatnya bakal muncul terus dan memenuhi otak kita. Nah, kalau udah begitu, pernah nggak kalian jadi ngerasa cemas atau merasa ada perasaan yang nggak enak atau mengganjal di hati kalian? Kedua, ekspektasi kerja yang semakin tinggi. Banyak dari kita yang merasa harus selalu available, bahkan setelah jam kerja selesai. Karena teknologi memungkinkan itu. Mungkin tugas kantor udah selesai, tapi grup WA tak berakhir. Ada aja informasi-informasi yang di-share di grup yang bikin kamu ngerasa masih aja kerja, padahal udah enggak. Dan terakhir, tekanan untuk selalu produktif, baik di dunia kerja atau di media sosial. Semuanya terasa cepat dan kita merasa harus mengejar mereka. Lihat orang nge-share rumah yang estetik, kita merasa gagal karena belum bisa punya juga. Lihat mereka punya mobil, kita ngerasa harus kerja lebih keras agar bisa punya mobil juga sesegera mungkin. Hal itulah yang bikin kita semakin burn out. Contoh konkretnya gini, kamu seorang graphic designer yang bekerja dari rumah. Setiap hari kamu bekerja di depan laptop atau komputer dari pagi sampai malam. Terus setelah kerja bukannya istirahat, kamu malah lanjut scrolling media sosial. Awalnya kamu mikir kamu bisa multitasking, tapi lama-lama kamu mulai kehilangan motivasi. Terus merasa sangat lelah meskipun cuma duduk dan scrolling media sosial. Kamu juga cukup tidur, tapi tetap saja masih terasa lelah. Dan yang paling parah, kamu nggak lagi punya waktu buat dirimu sendiri. Semua hari kayak ngeblur aja gitu. Nggak ada bedanya antara waktu kerja dan waktu istirahat. Pasti pernah kan ngerasa begitu? Ini tanda-tanda bahwa kamu burn out loh. Kalau terus-terusan kayak gitu, kamu bisa kehabisan energi dan akhirnya malah nggak bisa produktif sama sekali. Oke, sekarang kita bahas solusi mengatasi burnout ini. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kamu coba untuk mulai bangkit dari burnout. Yang pertama, batasi konsumsi digital kamu. Coba deh atur screen time kamu. Kan di HP kamu bisa tuh dilihat berapa lama kamu menggunakan ponsel kamu setiap hari. 5 jam, 6 jam. Nah, pelan-pelan coba kurangi. Mungkin kemarin 5 jam, hari ini 4 jam. Besok 2 jam, dan seterusnya. Jangan langsung buka HP pas bangun tidur. Kasih waktu buat diri kamu sendiri sebelum online kembali. Coba kasih waktu buat diri sendiri tanpa gangguan digital. Yang kedua, buat batasan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
Setelah jam kerja selesai, pastikan kamu benar-benar lepas dari urusan kerja. Atur notifikasi supaya nggak terlalu sering muncul setelah jam kerja. Steve Jobs pernah bilang, bukan kerja keras, tapi kerja cerdas. Jadi, kerja pintar dengan ngatur waktu dan energi kamu dengan baik. Yang ketiga, coba juga teknik manajemen waktu seperti Pomodoro, di mana kamu bekerja 25 menit lalu istirahat selama 5 menit. Ini cara yang bagus buat menjaga fokus tanpa merasa lelah berlebihan. Kamu bisa lebih produktif tapi tidak mengorbankan kesehatan mental. Dan tips yang terakhir, jangan lupa aktivitas fisik dan hobi. Banyak orang yang karena terlalu sibuk bekerja sampai lupa berolahraga dan melakukan hobinya. Olahraga yang simpel aja kayak jalan kaki atau stretching bisa banget loh bantu ngurangin stres kamu. Plus punya hobi di luar kerjaan juga bisa bikin hidup kita lebih berwarna. Jadi guys, burnout itu nyata dan bisa dialami siapa saja, terutama di era digital ini. Yang penting kita sadar kapan waktunya untuk mundur sejenak. Recharge energi dan mulai lagi dengan semangat baru. Burnout bukan berarti kamu gagal, tapi itu tanda kamu perlu jeda. Seperti kata Dalai Lama, rest and be kind. You don't have to prove anything. Kalau kamu merasa video ini membantu, jangan lupa kasih like dan share ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan konten self-improvement lainnya. Komen juga di bawah kalau kamu pernah ngalamin burnout dan gimana cara kamu mengatasinya. Thank you guys for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.